Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Jadi di video kali ini saya ingin memberikan jawaban dari teman-teman yang lewat komentar ataupun lewat info, karena saya belum bisa balas satu persatu, terutama dengan lobet betina, dengan pengalaman pribadi saya, dan juga banyaknya saya juga belajar dari teman-teman narasumber. Semoga ada yang cocok. Jadi intinya step-step awal ataupun dari dasarnya itu saya ingin memberikan secara detail Om. Cuman kan di sini saya minta maaf, mungkin kalau dari cara ataupun teknik itu kan banyak, dan juga video-video short, video-video pendek yang tadi saya share itu hanya sekedar cuplikan-cuplikan dari teman-teman yang komentar. Mungkin dari teman-teman kok videonya pendek-pendek, itu hanya cuplikan ataupun ringkasan yang nantinya bisa saya balas lewat video seperti video short. Cuman di video kali ini saya ingin memberikan secara detail pengalaman pribadi saya tentang lobet itu, dari proses single sampai dengan proses terjadinya minor ataupun dengan rawatan harian, gitu ya Om. Jadi intinya saya ingin review ulang, terutama dengan waktu live streaming kemarin. Jadi gini Om, kalau pengalaman pribadi saya mungkin banyak dari teman-teman juga sama. Kalau bermain lobet betina yang terutama itu kan memang materi benar. Cuman ketika kita ataupun saya pribadi memilih lobet mungkin dari trah ataupun kita sudah melihat dari kualitas burungnya yang 15 detik ataupun 10 detik, yang pertama kali saya lakukan adalah saya full krodong Om. Ketika saya full krodong ini biasanya nggak saya apa-apakan, nggak saya mandikan, nggak saya jemur, pakan polos dulu. Ketika dengan proses itu 1 minggu, nanti biasanya lobet itu akan bocor-bocoran di krodong. Nah setelah bocoran di krodong, biasanya saya biasakan saya ablak satu ruangan. Proses di sini tidak bisa untuk kegantangan dulu Om. Ini proses penggacoran. Ketika lobet sudah proses seperti itu, nanti biasanya saya tes di depan. Itu ketika burung itu pasti banyak kepo, banyak ngepak sayap, ngetik juga iya. Itu proses selanjutnya sampai dengan proses jejer ataupun koloni kapsul. Karena proses di sini saya sering mainnya betina yang tipenya bocoran ataupun gacoran Om. Cuman ada kalanya ada tipe lobet betina itu yang sifatnya petarung juga ada, yang tidak petarung itu juga ada. Dalam arti gini Om, lobet itu yang lebih responsif, dengar burung langsung bunyi ada. Cuman ada kalanya cuman bocor-bocoran nggak ada mental juga ada. Nah yang cuman bocor-bocoran nggak ada mental biasanya saya sistemnya sistem rendeng ataupun sistem jejer. Sistem jejer ini untuk rawatan harian tetap sama Om, tetap modelnya model nyampah, cukup dijejer hampir kayak jantan, kelihatan semua. Cuman untuk sampingnya ini biasanya saya carikan yang betinanya itu lebih interaksi, seperti mungkin ngebebek ataupun ngrekel, itu yang saya cari. Ketika lobet itu dalam kondisi dijejer, yang awalnya proses penggacoran dulu, ini rawatan hariannya nggak saya apa-apakan. Ketika sudah 1 minggu saya jejer, saya pisah sendiri, bantu jemur. Ketika sudah mau bunyi, besok 3 hari lagi saya ulangin seperti itu, dan terus menerus berani bunyi. Proses selanjutnya tetap saya single lagi Om.
Jadi dari proses jejer, latih mental seperti itu kan biasanya burung cenderungnya lebih rajin bunyi, agak gembung, tapi meskipun nyardot itu nanti prosesnya sendirikan lagi agar lobet itu belajar lebih rajin bunyi, lebih pokoknya melihat dari perubahan lobetnya itu. Nah, ketika disendirikan ini biasanya enaknya dimandikan kuyup atau enggak tergantung dari lobetnya masing-masing. Kalau saya pribadi ketika saya memainkan birahi lobet ini, birahi tinggi, itu saya non mandi dulu kalau untuk proses ini, karena saya ngejar lobet itu dari minornya, dari birahinya, tapi mempertahankan di gacornya. Prosesnya tetap saya single. Proses di sini tetap saya coba menaikkan dari pakan. Kalau pakan bebas Om, dari pakan kemasan monggo. Yang dari teman-teman coba pakan racik monggo. Yang penting kan prosesi untuk rawatannya saya seperti itu. Nah, ketika lobet itu sudah disingle, dia mungkin terjadi bocor ataupun rajin bunyi. Ini biasanya saya nggak buru-buru main untulan. Saya coba mainkan dengan tempel berdua sama lepas paut jantan. Ketika saya tempel ini hampir sama dengan terapi jejer, dengan terapi koloni kapsul. Cuman kalau ini cuman berdua aja Om. Harian cukup ditempel, nanti coba dipisah sendiri dulu. Kalau sudah mau bunyi berarti berikutnya yaitu dipisah, tetap wajib kelihatan burung banyak gitu Om. Cuman ketika setelah dikelihatkan berani burung banyak, ini kalau untuk persiapan ke lomba tetap nggak saya petal-petal Om. Tetap saya jejer dulu dengan untulannya. Ketika nanti dibawa ke gantangan, kalau si player ini bocor baru untulannya ini dijadikan satu, nanti sampai lapangan tetap saya tempel lagi. Cuman kalau proses tempel di lapangan ini kan kadang-kadang beda-beda Om, dari tiap lobet kan beda-beda. Nah, sampai proses dengan adanya buang telur. Cuman ini teknik dasar ya Om, teknik awal ataupun step-stepnya. Ada juga yang tanya, Om Agus coba dari proses dasar sampai ke konslet. Kalau jujur saya pribadi enggak semua burung bisa ke konslet Om. Saya yakin enggak semuanya bisa gitu, karena meleset-meleset pun tetap ke minoran jeda rapat gitu Om. Kalau jeda rapat itu stepnya beda lagi. Sepengalaman saya kalau jeda rapat itu biasanya lobet yang berdurasi akan kurang dari durasinya tapi mainnya jeda rapat. Itu sistemnya tetap sistem tempel, sistem jejer. Jadi di dalam dijejer, di penjemuran juga dijejer. Sebenarnya ini sudah tak bahas Om. Cuman ini saya merangkum semua dari pertanyaan teman-teman. Saya minta maaf karena nggak respon di WA, nggak respon di info, karena saya juga jualan terus ngisi platform lain juga, makanya saya fokus di media sosial untuk pembahasan tentang lobet juga gitu. Saya minta maaf. Yang penting dari teman-teman sesenggang mungkin saya akan berusaha, intinya sama-sama sharing Om. Saya yakin dari jenengan semua juga bisa semua. Cuman kan di sini kita sama-sama sharing. Saya pun juga sama, saya akan sharing ke teman-teman bila ada permasalahan di lobet gitu Om. Nah, dilanjut lagi tentang betina itu Om. Kadang-kadang dengan tipe betina seperti itu kan, dengan proses tempel ini nanti yang terjadi di lapangan seperti apa. Misalkan lobet itu masih cari-cari lawan ataupun masih kepo, itu biasanya kembali lagi sistem apit kanan kiri diapitkan. Jadi intinya saya nggak buru-buru saya untul jadikan satu, tetap mainnya tempel. Apakah itu bisa factor? Bisa Om, masih bisa main factoran. Cuman kan kembali lagi dari materinya. Kadang-kadang lobet yang seperti itu mainnya cenderung ke minor. Nah, misalkan mau main factoran tetap prosesnya single Om, proses single. Dan juga menurut saya pribadi tipe lobet factor itu beda-beda sih Om. Kadang-kadang ada yang lobetnya lebih responsif, lebih mudah kepancing, itu ada sendiri. Tapi kalau memainkan birahi yang tinggi jadinya minor itu ya syukur-syukur. Kalau ke konslet semoga bisa Om. Cuman kan kita hanya ikhtiar, hanya berusaha. Cuman terapi saya yang step-stepnya seperti itu Om. Saya single, non mandi, non jemur dulu. Ketika sudah ada perubahan saya koloni kapsul. Setelah koloni kapsul saya pisah sendiri melihat perubahan. Lanjut koloni kapsul. Setelah koloni kapsul saya single lagi. Setelah saya single saya carikan untulan lepas paut hanya untuk ditempel. Baru prosesnya main
kegantangan seperti itu. Kalau lama kelamaan pasti akan ada terjadinya penumpukan birahi sampai proses di ternak. Nah, proses di ternak ini biasanya kalau saya benar-benar burung itu sudah trouble, saya ternak seperti biasa, nanti jantannya jauhkan, betinanya biar di kandang kotak sendiri, nanti telurnya diambil, pintu glodoknya dibuka. Sebenarnya tekniknya itu toh Om, cuman kan semua kembali ke materinya ya. Nah, setelah itu nanti betinanya baru dioper di kapsul lagi, dikasih untulan baru lagi. Intinya betina itu kadang-kadang bosenan sama untulan itu Om. Gitu. Cuman kalau untuk teknik-teknik misalkan di kandang kotak dikasih untulan banyak, si playernya menang, itu dari pribadi masing-masing Om yang coba, karena cara itu banyak. Kalau sudah misalkan lobet itu kendalanya seperti apa, kita yang wajib mencoba itu seperti itu, cuman coba di koloni burung banyak, dikasih 3 ekor, playernya 1 jadi 4 ekor, yang penting dia menang, itu juga bisa. Cuman kalau saya pribadi, saya nggak pernah pakai itu karena burung cenderung agak gembung gitu Om. Beda lagi kalau burung sudah ke konslet awal itu nggak masalah ya Om, cuman kalau masih tahap dasaran tetap saya pakainya terapi koloni kapsul gitu Om. Jadi semoga di video kali ini dari teman-teman bisa memahami kesibukan saya. Bukannya saya mungkin balas dari inbox, dari Facebook dan segala macam banyak di sini. Semoga dari teman-teman sama-sama sama-sama belajar, intinya sama-sama belajar. Dan saya minta maaf karena belum bisa balesin teman satu persatu gitu. Dan saya terima kasih sekali untuk supportnya, untuk like-nya, dan selalu support saya. Dan semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu gitu. Dan juga buat teman-teman, misalkan nanti di kolom komentar ada pertanyaan, nanti saya ingin balas dengan video short ataupun video pendek gitu ya. Jadi intinya yang video-video yang tadi itu hanya video pendek atau cuplikan. Buat teman-teman misalkan pingin di up dari komentarnya, itu saya bisa bikinin dari video short gitu ya. Matur nuwun. Assalamualaikum.